Good morning atau good afternoon atau good evening atau good apa aja. Shalom God's beloved church atau siapapun yang menonton sermon kita hari ini, I pray all of you are good because God is good. Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik-baik saja walaupun Jakarta, Indonesia, seluruh dunia tidak sedang baik-baik saja, tapi saya berdoa kita semua baik-baik saja di dalam perlindungan Tuhan. Mungkin kalau ada yang belum kenal, nama saya Pastor Fed, kita dari God's Beloved Church. Hari ini kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, and I pray kita semua bisa membuka hati kita, membuka telinga kita listen to the word of God. Karena apa? Karena justru dalam masa-masa seperti inilah kita semakin harus membombardir firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup. Dan itu bisa merupakan sebuah defense system kita dalam menghadapi serangan-serangan yang sekarang terjadi di dunia ini. Mungkin kalau 1 tahun yang lalu waktu awal-awal pandemi, saudara masih bingung. And then awal-awal itu PSBB semuanya semakin bingung, semakin panik. And then PSBB selesai, semuanya dilonggarin kembali. And then sekarang PPKM darurat, mau ditutup lagi. Jadi mungkin saudara sekarang dihantui dengan kebingungan-kebingungan. Mungkin situasi bisa berubah seperti ini, seperti itu, kondisi ekonomi, kesehatan segala macam berubah-berubah. Tapi satu hal yang pasti adalah firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Makanya kita perlu memiliki pegangan. Dan pegangan kita adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup, saudara-saudara. Jadi hari ini kita sama-sama akan dikuatkan kembali. Dan minggu lalu kita sudah dikuatkan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Lita. Amen. Dan hari ini kita sama-sama akan mendengarkan lagi. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Kabar buruk? No. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi hari ini kita akan sama-sama melihat. Dan sebelumnya saya mau ajak kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami masih boleh menikmati firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami satu persatu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau peduli kepada kami. Hanya Engkau yang bisa menjadi pegangan kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang bisa kami andalkan ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Yang serba tidak stabil ini ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan tetap untuk selama-lamanya ya Tuhan. And kami adalah anak kesayangan Bapa karena Engkau ya Tuhan Yesus. In Jesus name we want to receive. Kami mau terima ya Tuhan. Berbicaralah, kami siap menerima firman-Mu. In Jesus mighty name we pray. Amen. Oke, kita sama-sama akan melihat dari firman Tuhan. Saya mau kita sama-sama buka di Matius 6. Ya, Matius 6. Itu saya akan bacakan. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Nah, perhatikan kalimat berikut ini. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mungkin saudara sering dengar ya, oh you cannot serve God and Mammon. Kamu tidak bisa melayani Allah dan melayani Mammon. Kamu tidak bisa melayani Allah, tidak bisa melayani wealth kalau bahasanya Mammon itu. Jadi sebenarnya apa arti dari melayani atau mengabdi kepada Mammon ini? Apakah ketika kita bekerja keras, kita excellent di dalam kerjaan kita, di dalam bisnis kita minta wisdom, hikmat, favor dari Tuhan supaya bisnis kita bisa dilancarkan semuanya, apakah itu mengabdi kepada Mammon? No. Apakah dengan kita doing excellent, kita memiliki strategi-strategi bisnis yang tentu bukan tipu menipu, tapi Tuhan kasih kita strategi-strategi dalam mendapatkan wealth, dalam mendapatkan prosperity. Apakah itu berarti mengabdi kepada Mammon?
Yang pasti saya menemukan sebuah jawaban di firman Tuhan yang waktu saya baca, wow, keren banget. Saudara mau tahu? Mari kita lihat di ayat berikutnya ternyata kuncinya. Mengabdi kepada mamon itu tuh seperti apa? Ternyata di ayat 25 dikatakan begini. Sambungannya karena itu. Kalimat pertama dari ayat 25 adalah karena itu. Berarti ayat 24 dan 25 adalah satu bagian. Jadi ayat 25 kita lihat karena itu. Saudara ingat lagi, kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Karena itu, aku berkata kepadamu, ini Yesus yang ngomong. Janganlah khawatir akan hidupmu. Wow. Janganlah khawatir. Berarti khawatir sama dengan mengabdi kepada mamon kalau kita baca firman Tuhan kita hari ini. Mengabdi kepada mamon sama dengan khawatir. Wow. Dan kita baca terus, akan apa yang hendak kamu makan atau minum? Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan tidak mengatakan bahwa mengenai makan, minum, pakaian itu semua gak penting. Tuhan gak ngomong gitu loh. Tapi yang lebih penting itu apa? Masalah prioritas. Dan kalau kita mengkhawatirkan hal-hal seperti itu, kalau dari firman Tuhan yang kita baca 24 dan 25 ini, sama dengan kita mengabdi kepada mamon. Wow, waktu saya baca sih, ternyata itu mengabdi kepada mamon itu begitu simpel ya. Yaitu ketika kita khawatir sama dengan kita mengabdi kepada mamon. Tapi kenapa Tuhan gak mau kita mengabdi kepada mamon? Karena kalau dengan khawatir, itu yang rugi itu adalah kita. Tuhan gak mau melihat anak-anaknya itu mengalami kekhawatiran. Secara kedokteran pun sudah terbukti bahwa saya lupa sekian % itu tuh penyakit itu berasal dari worry, berasal dari fear, berasal dari ketakutan, berasal dari kekhawatiran. Jadi kekhawatiran itu sama sekali gak ada manfaatnya buat saudara dan saya. That's why Tuhan gak mau kita khawatir. Oke? Dan kita lihat, dengan Tuhan memberikan perintah, apakah Tuhan juga memberikan solusi? Of course. Maka Tuhan ingin kita membaca firman Tuhan. Karena di situ sudah diberikan solusi-solusinya. Jadi di sini dikatakan janganlah khawatir. Nah, ayat berikutnya Tuhan memberikan solusinya. Bagaimana? Saya gak mau khawatir Tuhan. Saya gak mau khawatir. I don't want to worry, but I cannot. Sering mengalami seperti itu? Kita mendapatkan kabar-kabar buruk. Waktu kita bangun pagi, first thing yang kita cek, broadcast WhatsApp, Instagram, Facebook, berita mengenai COVID. Hari ini udah rekod baru lagi, sekian puluh ribu. And you expect, you are not worrying, come on. Oke lah ya, kita semua juga punya kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Ngecek ini, ngecek itu. Tapi mari kita sama-sama belajar. Dari firman Tuhan hari ini, kenapa Tuhan gak mau kita worry. Dan Tuhan memberikan solusi. Ketika kita sudah mendapatkan bad news demi bad news dan hati kita worry, hati kita penuh dengan ketakutan dan kita punya imajinasi skenario-skenario buruk yang akan terjadi dan kita semakin ketakutan, Tuhan kasih kita solusi. Solusinya ada di ayat berikutnya. Saya balik dikit sebelum kita ke solusi. Khawatir ini bahasa Greeknya itu merimnao. Ditarik dari kata merimna. Atau care, anxiety, through the idea of distraction. Jadi kenapa kita bisa worry? Karena kita ke-distract. Bukan ke-distract dari sesuatu. Tapi kita ke-distract dari seseorang kepada sesuatu. Kita ke-distract dari kebaikan Tuhan. Kita ke-distract dari cinta kasihnya Tuhan. Kita ke-distract dari the love of our Father. Ke hal-hal yang buruk, berita-berita buruk, itu membuat kita ke-distract. Harusnya kita fix our eyes on God's goodness, God's power,
God's love. And then terutama God's love for us. The love of the Father for us. Kasihnya Bapa kepada kita, bukan kasihnya kita kepada Bapa. Oke? Jadi dari katanya aja kita sudah bisa melihat bahwa kekhawatiran itu karena kita ke distract. Berarti kalau kita ke distract sama sesuatu, kita perlu membalikkan lagi fokusnya kita. Fokusnya kita yang seharusnya kepada Tuhan, cinta kasihnya Dia, kebaikannya Dia. Kita ke distract sama sesuatu yang membuat kita penuh dengan ketakutan. Itu yang membuat kita menjadi khawatir. Oke? Nah, Tuhan memberikan perintah janganlah khawatir dengan memberikan solusinya juga. Bagaimana cara kita tidak khawatir? Simple sekali. Di ayat 26 kita juga bisa lihat. Pandanglah burung-burung di langit. Wow. Itu sesuatu yang so simple. Burung-burung itu ada di mana-mana, bukan burung-burung yang sangat susah dicari. Pandanglah burung-burung cendrawasih. Wah, itu agak susah kalau seperti itu. Tapi di sini burung-burung yang biasa ada di mana-mana. Bahkan di tempat tinggal saya aja yang bukan dekat sama hutan yang gimana-gimana, depan saya itu tuh paving block. Paving block itu pun setiap pagi banyak sekali burung-burung yang makan di situ. Padahal saya nggak pernah naburin makanan. Jadi kita lihat Tuhan suruh kita pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi di sini kita diingatkan something yang sangat-sangat simple dalam menghadapi kekhawatiran ini, yaitu apa? Memandang, look upon, gazing around. Dan di sini memandang dengan memperhatikan, bukan sekilas lihat, oh lihat sana lihat sini. No, kita disuruh memandang burung-burung di langit. Padahal burung-burung bisa juga ada di lantai. Tapi kenapa secara spesifik Tuhan suruh kita pandanglah burung-burung di langit, pandang ke atas. Karena ketika kamu takut, ketika kamu stres, ketika kamu worry, tendensi kamu adalah look down. Look to yourself. Itu gak ada gunanya. When you look to yourself gak ada gunanya. Tuhan suruh, hey look up, look to me. Mazmur 3 ayat 3 juga dikatakan bahwa God is the lifter of my head. Tuhan itu yang mengangkat kepala kita. Dia mengangkat kepala kita dengan cara dia meminta kita memandang dia. And then memandang keadaan sekitar. Pandanglah burung-burung yang sangat tidak ada nilainya aja. Di situ dikatakan mereka tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan. Oleh siapa? Bapamu yang di surga. Di sini Tuhan Yesus menggunakan your atau mu, kamu, Bapa kamu itu singular form. Dia tidak menggunakan Bapa kalian. Ini kan waktu Tuhan khotbah di bukit ya. Dia tidak menggunakan Bapa kalian. No, Bapamu. Siapapun engkau yang sedang mendengarkan khotbah ini. Bapamu yang di surga yang memberi makan burung-burung di langit itu. Dan tidak sampai di situ saja. Oke? Take it personal. Bapamu. Yes. Tuhan itu adalah Bapamu, my friend. He is your father. Bukan Bapa kalian, tapi Bapamu. Your daddy. Your daddy. Tag questionnya, bukankah kamu, diingetin lagi, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Yes, you are God's masterpiece. Kamu adalah karya Tuhan yang sempurna. Hidupmu tidak sempurna, tapi karena Tuhanmu sempurna, Dia yang akan take care of you. Jadi, look up to the sky, kata Tuhan. Look up to the sky. Don't look down. Look down itu look to yourself maksudnya. Ketika kita worry, kita berusaha, aku gak mau khawatir. Aku harus gak khawatir. No, pasti fail. Tapi Tuhan kasih solusi, pandanglah sekeliling kita, burung-burung, kita lihat kondisi, pemandangan. Pasti ada sesuatu yang bisa kita ucapkan syukur. Pasti ada sesuatu, pandang your family, pandang keluargamu, pandang istrimu, pandang suamimu, pandang anak-anakmu.
pasti ada sesuatu yang bisa membuat engkau bersyukur. Dan engkau tahu bahwa Bapamu yang di surga itu peduli padamu. Itu solusi kita supaya tidak khawatir. Wow, so amazing ya. Jadi di sini dikatakan Bapamu, terus ditanya lagi bukankah kamu. Jadi ini Tuhan tuh berbicara apa? Tuhan sedang berbicara mengenai identity teman-teman. Dalam menghadapi kekhawatiran, kita tidak bisa mengandalkan sesuatu dari luar. Tapi Tuhan sedang mengingatkan kita mengenai identitas kita. Dalam memandang ke langit, dalam memandang burung-burung itu mengingatkan kita akan siapa kita. Diingatkan kita itu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Amin. Jadi berbicara mengenai identity. Saya mau encourage saudara di dalam kondisi saudara sedang worry, penuh dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Kalau saudara berasa dengerin firman agak bosen, saudara boleh dengerin lagu. Ada satu lagunya Lauren Daigle ya kalau nggak salah. Judulnya You Say. Itu so powerful. Saya mau bacain sedikit ya liriknya ya. Nah, dikatakan I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Selalu ada suara. Dia melawan suara-suara di dalam pikirannya yang mengatakan aku gak pernah cukup. Every single lie that tells me I will never measure up. Setiap kebohongan-kebohongan yang memberitahuku aku tidak akan pernah sama dengan yang lain-lain. And then, bagian chorusnya ini keren banget. You say I am loved when I cannot feel a thing. You say I am strong when I think I'm weak. And you say I'm held when I'm falling short. And when I don't belong, you say I am yours. And then closingnya, the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Nanti kalian terjemahin sendiri, it's so powerful. Mengingatkan kita mengenai apa? Identitas kita. Ketika kita berasa gak ada yang peduli, Tuhan peduli. Ketika kita berasa, saya bukan milik siapa-siapa, Tuhan katakan engkau milikku. Maka di ayat tadi kita lihat bahwa Tuhan katakan apa? Bapamu di surga. Bapamu di surga, Bapa kamu, your father. Bapak lu, bokap lu. Bokap lu itu peduli sama lu. Worry, khawatir itu Tuhan mau katakan tidak ada gunanya sama sekali. Yang ada merugikan kita. Karena yang seperti tadi saya katakan bahwa banyak sekali sakit penyakit itu berasal dari psikosomatik itu. Pikiran-pikiran, worry, skenario-skenario buruk, imajinasi-imajinasi buruk. Kalau gue kena COVID, udah dibayangin, nanti gue di ruang isolasi, nanti gue isolasi mandiri, nanti terpisah dari keluarga, nanti kalau sampai mati nggak bisa funeral yang proper, harus langsung dibungkus kayak sama para astronot. Itu yang menjadi bayangan banyak sekali orang. Don't do that, stop it in Jesus name. Baca firman Tuhan, imajinasikan, ketika kita baca seperti minggu lalu, Pastor Lita preach about murid-murid Tuhan Yesus, mereka naik perahu. Bayangkan itu, mereka dalam perahu yang begitu chaos. Wah, tapi Tuhan Yesus bisa dengan tenang. Dia katakan shalom. Bayangkan itu bukan novel. That's true story. Come on. That's true story. Bible itu bukan karangan novel. It's true story. Jadi ayat 7 Tuhan katakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Ada translation yang kalau dengan worry emang lu bisa nambahin hidup lu lebih panjang 1 jam. Ada juga translation yang katakan dengan worry apakah lu bisa nambahin tinggi lu berapa, ada ukurannya lah something like that. Nggak bisa. Worry itu sama sekali nggak ada gunanya. Worry, khawatir, takut itu sama sekali nggak ada gunanya. And then secara scientific juga proven. 92% imajinasi kekhawatiran kita itu tuh nggak terjadi.
yang kita takutkan, yang kita worrykan, yang movie-movie yang kita play, segala yang kita pernah denger lah, cerita-cerita, pokoknya segala berita buruk, segala macam yang kita dengar, yang kita baca, yang kita broadcast lagi, kita repost lagi. Semua berita-berita buruk itu mempengaruhi pikiran kita dan kita berimajinasi. Seandainya kita yang mengalami itu gimana, seandainya gini gimana, seandainya gitu gimana. Itu 92% itu tidak terjadi. So, kenapa kita nggak mengimajinasikan firman Tuhan? Karena janji Tuhan itu iya dan amin. Dia yang make it happen, bukan kita yang make it happen, oke? Nah, oke, terus mungkin kita juga perlu tahu bagaimana cara kita semua, saudara dan saya, memanifestasikan kekhawatiran kita. Ada caranya kita memanifestasikan kekhawatiran kita. Nah, minggu lalu Pastor Lita juga sempat mention, kita beriman maka kita memperkatakan. Kita beriman maka kita memperkatakan. We believe, therefore we speak. We believe, therefore we speak. Nah, di sini kita juga bisa lihat di ayat 31, dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata. Cara kita memanifestasikan kekhawatiran kita adalah kita perkatakan. Perkatakan apa? Apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Kalau kena COVID gimana? Kalau ini gimana? Kalau itu gimana? Itu terus yang diperkatakan. Bukan gak boleh ngomong loh ya. Tapi secara porsinya saudara lebih banyak memperkatakan kekhawatiran saudara atau lebih banyak memperkatakan apa yang saudara ingin lihat. Karena dua-duanya ada kuasanya. Saudara memperkatakan hal buruk, ada kuasanya juga. Saudara memperkatakan firman Tuhan, janjinya Tuhan. Saudara perkatakan shalom, shalom. Ketika kita mendengarkan, sekarang kan circle-nya semakin kecil kan ya. Yang kena ini, yang kena itu, ini positif, itu positif segala macam. Jadi ya kita nggak nyari-nyari pun bad news itu akan come to us. Si ini kena, si itu kena, mertuanya kena, partner bisnisnya kena, itu ini kena. Oke, how to mungkin first action kita adalah kalau my advice perkatakan shalom shalom. Bless this family, bless that family, God's protection, declare. Kalau saudara tergerak pengen WA aja. WA, I declare God's protection for you and your family ya. Loh, gitu nggak ada salahnya sama sekali loh. Daripada cuman broadcast, wah hari ini udah pecah rekor lagi. Wah ininya udah penuh, Wisma Atlet udah penuh segala macam. Broadcast, ya menurut saya sih itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Mari kita text atau call, how are you guys? Gimana kemarin gini gitu. Pray, speak blessings, I declare. Kita punya kuasa teman-teman, kita punya kuasa. Jangan berpikir hanya pastor doang punya kuasa, no. Atau pendoa syafaat doang punya kuasa, no. Engkau yang sedang mendengarkan khotbah ini, engkau juga berkuasa. Perkatakan, in Jesus name, siapa? Sebutkan namanya. Dia sudah sembuh, keluarganya sembuh, anaknya sembuh, mereka speed recovery. Saudara adalah anak Tuhan yang sudah dibenarkan, saudara punya kuasa. Mari kita manifestasikan juga kuasa kita dengan perkatakan. Amin. Jadi kita tahu bahwa cara memanifestasikan kekhawatiran adalah dengan memperkatakan. Let's stop that. Oke? Kalau bahasa Inggrisnya take no thought and saying. Jadi jangan diambil, worry itu jangan diambil. Oke? Terus semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi bapamu, diingatin lagi, your daddy, your father, bokap lu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Your father knows. Your daddy God tahu, your father God tahu, bapamu di surga tahu kamu butuh itu semua. Tapi Tuhan gak mau kamu dalam menjalankan hidup penuh dengan kekhawatiran hanya karena hal-hal seperti itu. Tuhan gak mau kamu worry, Tuhan gak mau kamu khawatir. Karena gak ada gunanya, yang ada hanya memberikan dampak buruk. Orang yang tidak percaya Tuhan saja, mereka tahu loh, negative thinking itu
buruk. Positive thinking itu manfaatnya bagus. New Age juga tahu. Imajinasi, what do you want to see? Itu kan dari firman Tuhan. Imajinasikan kamu bawa mobil apa, kamu tinggal di mana, keluargamu seperti apa. Disuruh imajinasikan. Tuhan kita hidup di luar ruang dan waktu. Dan dia sudah janjikan rancangan damai sejahtera yang akan terjadi. Oke, and ya di sini diingatkan kembali, bapamu secara personal diingetin kembali lagi, bukan bapa kalian, bapamu, take it personal. Oh, my father knows, my daddy God knows, so good. And then kita lihat lagi, nah. Solusinya tadi jangan khawatir. And then saya katakan tadi bahwa kekhawatiran itu adalah distraction. Kita care, kita anxious itu karena kita didistract dari someone, yaitu Tuhan kita, ke sesuatu. Nah, di sini Tuhan memberikan solusi yang lebih mantap lagi. Tadi kan pertama-tama saya katakan bahwa mengabdi kepada Mamon itu sama dengan ketika kita khawatir. Nah, ketika kita khawatir, kita mengabdi dengan Mamon. Tuhan gak mau kita khawatir, karena Tuhan gak mau kita mengabdi kepada Mamon. Gak ada gunanya. Yang ada memberikan kita efek yang buruk. Nah, terus di sini ada sebuah cara, ada sebuah solusi. Bagaimana kita bisa mendistract kembali, atau mungkin bahasanya kita bisa fokus kembali kepada seseorang itu. Nah, kita lihat di ayat 33, ini adalah ayat tema tahun kita GBC tahun ini. The year of the kingdom of God. Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi bagaimana kita bisa mendistract worry itu, atau kita bisa memfokus kembali kepada seseorang itu, kepada Tuhan Yesus itu. Caranya adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Dan Roh Kudus sudah pasti akan support kita ketika kita melakukan ini. Jadi dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Itu adalah cara kita mendistract worrisome kita kepada Tuhan Yesus. Cara cari dahulu kerajaan Allah itu seperti apa? Yaitu ketika kita setiap hari sebelum kita memulai hari kita consciousnya apa? Kebenaranku berasal dari Dia. Damai sejahteraku berasal dari Dia. Sukacitaku berasal dari Dia. Tuhan Yesus yang telah mati buat saudara dan saya. Dan dia bukan cuma mati, dia matinya menderita buat saudara dan saya. Dia dihajar, dia diludah-ludahin, dia ditendang, dipukul, disiksa. Sampai batas maksimum. Dia tidak give up. Saya waktu itu sempat baca sebuah renungan, dikatakan bahwa ada momen-momen di mana ketika Tuhan Yesus mau ditangkap ya kalau nggak salah, itu dia bisa komen berapa 12 legion malaikat untuk langsung turun. 12 legion malaikat itu setara dengan 185.000 atau berapa gitu. Pokoknya ada hitungannya lah. Tapi yang saya mau katakan, mau cuman satu malaikat pun, di perjanjian lama kita pernah lihat bahwa ketika satu malaikat menghunuskan pedangnya gini saja, baru gini doang, itu tuh ratusan ribu kalau nggak salah yang mati. Belum gini loh, baru gini. Coba dibayangkan, ratusan ribu orang mati. Bayangkan 12 legion malaikat. Itu Tuhan tinggal bilang, go. Mungkin, nah dulu Pastor Paul pernah preach itu, waktu Pastor Paul preach itu saya gregetan banget tuh. Sambil ngebayangin gitu loh. Pastor Paul bilang gini, mungkin malaikat Gabriel udah bilang, come on God, one word from you.
malaikat kebingungan. Kenapa dia mau seperti itu? He loves you, church. Loves you so much. Jesus loves you so much. Loves me so much. Take it personal. Dia gak mau engkau khawatir karena dia sayang pada engkau. Dan dia memberikan solusi. Cari dahulu kerajaanku. Dan di sini kita tahu, kita belajar sama-sama. Sepanjang 6 bulan ini kita sudah dibombardir dengan righteousness. Righteousness, righteousness. Ini bukan just one topic. Ini sampai selama-lama-lama-lamanya. Saudara, saya perlu tertanam, mengerti, menyadari identitas kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan, disucikan, dikuduskan. Dan kita berdirinya adalah di victorious ground. Di victory ground, tanah damai sejahtera, tanah kebenaran, tanah kasih karunia. Disitulah saudara saya berdiri. Jadi cari dahulu, setiap hari renungkan kebaikan dia. Make time untuk mendengarkan firman Tuhan. Mungkin saudara tidak bisa mendengarkan langsung 1 jam. Tapi setidaknya, ini sih my idea ya. Set 10 menit, 15 menit benar-benar gak ada distraction apapun. Handphonenya di silent, dibalikin. 15 menit benar-benar dengerin firman Tuhan. Oke. Setelah itu saudara mau kerja lanjut silakan. Nanti 15 menit lagi lanjut. Kalau memang gak bisa dengerin 1 jam langsung. Karena memang ya I understand sekarang many distraction. Tapi daripada saudara sama sekali enggak mendengarkan. Tidak fit your spirit. Ketika bad news, ketika berbagai macam berita-berita masuk. Di dalam kita fondasinya gak kuat. Jangan. Mari kita choose life. Setiap hari renungkan, kebenaranku adalah dari dia. Renungkan, Tuhan Yesus seolah-olah kemarin dia baru mati buat saudara dan saya. Dipukul, disiksa, diludahin, dihancur-hancurin. Dan dia tetap bertahan buat saudara dan saya. Sehingga pertukaran itu terjadi dengan sempurna. Pertukaran itu sudah terjadi. Kebenarannya dia sudah diberikan buat saudara dan saya. Segala dosa-dosa saudara sudah ditimpakan di atas tubuh dia. Semuanya sudah selesai. Saya mau encourage kita setiap hari. Make time untuk merenungkan itu. Make time untuk mengingat kebaikan Tuhan. Bukan untuk saudara membalas budinya dia. Sampai kapanpun kita tidak bisa. Kita cuma bisa terima. Kita cuma bisa terima dan terima. Dan firman Tuhan hari ini kita lihat bahwa dengan cara seperti itulah kita bisa fokus kembali ke Tuhan. Kita distract dari worry kita kembali ke Tuhan. Kemudian, jadi perikop ini judulnya adalah hal kekhawatiran mulai dari ayat 25. Ditutup di ayat 34 ini dibungkus lagi dengan sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di sini saya mau katakan Tuhan tidak melarang kita planning. Tuhan cuma tidak mau kita stres memikirkan besok. We can plan. Kita bisa plan. Besok mau meeting dengan siapa. Besok mau ketemu dengan siapa. Besok mau grouping, mau briefing karyawan kita atau apa. Besok mau buka atau enggak. Ya kita boleh tahu. Saya bukannya bilang kita sama sekali enggak usah tahu loh. Saudara tahu. Tapi porsinya itu jangan lebih besar daripada firman Tuhan yang saudara dengarkan dan baca. Karena itu iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Khawatir timbul juga dari pendengaran. Takut juga timbul dari pendengaran. Choose life. Mari kita sama-sama memilih hidup. Mari kita sama-sama dalam melewati pandemi ini. Justru ketika kita
membombardir dengan good news, kita akan mengalami journey yang sebelumnya kita tidak pernah bayangkan. Dan memang itu adalah janjinya Tuhan. Apa yang tidak pernah kamu doakan, kamu pikirkan, kamu bayangkan, melebihi itu Tuhan yang akan kasih. Itu janji Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah janji, Dia yang akan menggenapi itu. Part kita, kalau dari firman Tuhan hari ini kita lihat bahwa part kita diingatkan, janganlah khawatir. Dan kekhawatiran berbicara mengenai distraction. Jadi mari kita distract worry-nya kita itu, kita kembali, fokus kembali kepada Tuhan. Dengan merenungkan apa? Dengan merenungkan segala kebaikan Tuhan Yesus. Saya percaya ketika kita memilih merenungkan kebaikan demi kebaikan, perjalanan, segala kebaikan Tuhan yang sudah Dia lakukan, lebih cenderung susah worry. Lebih cenderung susah worry. Oke? So mungkin untuk minggu ini kita sama-sama renungkan Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya Dia. Maka resultnya apa? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kita makan, kita minum, kita pakai, dan lain-lain itu semuanya Tuhan yang akan tambah-tambahin. Tetap lakukan pekerjaanmu dengan penuh dengan tanggung jawab. Tetap lakukan pekerjaanmu, bisnismu, studimu, semuanya dengan diligently, dengan excellent. Di sini saya bukan mengencourage kita, udahlah gak usah ngapa-ngapain lah, tidur aja. Kan namanya Tuhan yang mencukupkan. Then, saudara tidak mendengarkan khotbah saya dari tadi. You just want to abuse our sermon. Itu gak ada manfaatnya buat saudara. Tapi kalau saudara ikutin sermon kita dari awal tahun, ketika Pastor Yudi merilis tema ini, saudara akan mengerti kok. Kalau gak ngerti, dengerin aja dari 1 Januari. Dari awal tahun dengerin. Oke? I pray and I believe all of us, we are blessed. Karena we have a good God. Yang peduli sama kita. Dia gak mau saudara dan saya khawatir. Dia gak mau saudara dan saya mengabdi kepada mamon. Tergila-gila, menjadi budaknya mamon. Tapi don't get me wrong juga ya. Tuhan gak ada masalah loh kita punya duit. Tuhan gak ada masalah kita prosper. Tuhan tidak ada masalah kita memiliki uang. Tuhan tidak mau, Dia keberatan uang memiliki anak-anaknya. Oke? Karena ketika kita menjadi budaknya mamon, sudah pasti hidup kita pasti penuh dengan kekhawatiran. Bayangin aja budak. Hari ini makan gak ya? Hidupnya masih bisa berkelanjutan gak ya? Jangan bayangin ART ya. Bayangin budak di zamannya Tuhan Yesus yang sama sekali tidak punya hak. Tuhan gak mau saudara dan saya menjadi budaknya mamon. Oke? Tuhan yang menjadi wisdommu, Tuhan yang menjadi favormu dalam menjalankan apapun yang kau jalankan. Yang pasti Tuhan tidak akan membuat engkau malas-malasan. Karena Mazmur juga katakan, Amsal juga katakan bahwa kalau engkau malas engkau nggak usah makan. Tuhan juga ajarkan kita belajar dari semut, belajar dari apa. Itu semua wisdom dari Tuhan. Jadi Tuhan tidak mengencourage kita enggak usah ngapa-ngapain setiap hari di rumah aja. Bukan gitu. Tapi ketika kita memplanning masalah pekerjaan kita, bisnis kita, sudah kita planning, sudah kita bikin appointment atau sudah kita lakukan partnya kita just serahkan ke Tuhan aja. Jangan stres mikirin itu. Ketika saudara stres, khawatir, itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang ada punya manfaat yang buruk buat kesehatan saudara. Bermanfaat buruk buat kesehatan jiwa saudara. Kenapa banyak orang yang tidak kena COVID tapi sudah sakit-sakitan? Karena dia jiwanya sudah kena duluan. Wah kalau ini kena gimana ya, nanti kalau gue kena gimana ya. Bahkan kemarin ada yang WA istri saya ngomong gini, ada 2 orang di waktu yang berbeda WA istri saya ngomong gini, kayaknya kita lagi nunggu giliran kena nih. 2 orang WA istri saya ngomong hal yang sama,
Karena kebetulan keluarga mereka ada yang kena, terus ada yang kena. Siapapun saudara yang mengatakan hal seperti itu, don't say that. That will not happen to you in Jesus' name. Movie apa yang kita play? Movie engkau juga kena kah? Jangan. Stop it in Jesus' name. Play movie. Jakarta nanti sudah kondisi semakin baik. Kita bisa hang out, coffee, ngobrol. Kemarin saya ngebayangin, kebetulan rumah saya tuh komplek kecil gitu. Oh dulu saya sering ngobrol sama security-nya, sama OB-nya yang ini. Tadi pagi atau kemarin saya ingat-ingat, wah itu semuanya sudah jadi history ya. Kita nggak bisa just sore-sore random, gimana mas, apa kabar, gini-gini. Cannot. Ajak anak kita main sepeda aja, ada orang lain masuk langsung U-turn. Nah itu adalah fakta, tapi fakta bisa berubah. Jadi movie apa yang kita play, apa yang kita perkatakan, it matters. Okay? I hope you are blessed. I'm done. And kita sama-sama akan menerima perjamuan kudus. So, sebelum kita menerima perjamuan kudus, saya ingin bertanya, apakah ada teman-teman, bapak, ibu, bro, sis yang sedang menonton video ini dan kau bingung, ini ngomongin apa sih? For sure, saya tidak sedang membicarakan agama. Saya membicarakan Tuhan penciptamu yang begitu sayang kepada engkau, your father, Bapamu yang tahu, yang peduli engkau memerlukan itu semua. Dia yang arrange engkau hari ini menonton video ini. Apabila engkau belum pernah menerima Tuhan Yesus, bukan masalah pindah agama ya, belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, aku ingin berdoa bersama dengan engkau. Supaya apa? Supaya mulai dari hari ini, biar Bapamu yang bertanggung jawab penuh atas hidupmu. Apabila engkau mau, mari kita berdoa. Bapakku yang di surga, terima kasih. Karena hari ini engkau menemukan aku. Aku tidak tahu, aku punya Bapa seperti engkau. Yang peduli, yang tidak mau aku stres, yang tidak mau aku khawatir, yang mau peduli terhadap hidupku. Aku mengaku semua dosaku. Aku percaya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk aku, bangkit mendeklarasikan kebenaranku, sehingga aku berhak menjadi anak kesayanganmu. Terima kasih Bapa, aku sudah diampuni, aku sudah diterima. Mulai hari ini hidupku menjadi tanggung jawabmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus yang hidup di dalam aku, yang will point me to the love of Father. In Jesus' name I pray. Amin. Congratulations, welcome to the family of God. Saudara bukan budak ketakutan lagi, saudara bukan budak dosa lagi, saudara adalah anak kesayangan Bapa. Amin. Kita akan menerima perjamuan kudus. Ini untuk mengingatkan apa? Mengingatkan identitas kita. Identitas kita yang sudah dibayar lebih dari lunas oleh Tuhan Yesus sendiri. Mari kita angkat tubuh ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur ya Tuhan. Engkau menanggung semua sakit penyakitku. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari yang kecil sampai besar. COVID-19 atau apapun itu. Sudah engkau tebus. Sudah engkau tanggung ya Tuhan Yesus. Buat aku. Oleh bilur-Mu ya Tuhan Yesus. Aku telah menjadi sembuh. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Aku terima kesehatan-Mu, kekuatan-Mu, kemakmuran-Mu. Amin. Mari kita terima.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu. Tuhan, aku juga mengangkat cawan darah ini ya Tuhan. Darah Engkau sendiri yang tercurah buat aku ya Tuhan. Yang telah membayar lebih dari lunas. Membeli aku lebih dari lunas. Yang tadinya adalah budak dosa, budak ketakutan, budak sakit penyakit. Itu semua adalah masa laluku. Dan Kau sudah memberikan aku identitas baru. Aku menjadi anak kesayangan-Mu untuk selama-lamanya. Karena Engkau yang sudah menebus aku ya Tuhan. Hanya dengan darah-Mu yang sempurna Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan kekuatanku sama sekali. Aku terima darah-Mu ini. Aku selama-lamanya adalah anak kesayangan Bapa yang sudah benar. In Jesus' name we receive. Amen. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu dan darah-Mu ya Tuhan. Kami diingatkan kembali lagi bahwa Engkau yang memegang kendali dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tidak perlu khawatir karena Engkau tahu dan Engkau peduli dan Engkau yang take care kami ya Tuhan. Bagian kami hanya fokus pada kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat untuk minggu ini. Apabila engkau sedang bersama dengan keluargamu, engkau boleh peluk, engkau boleh rangkul, engkau boleh arahkan tanganmu kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anak-anakmu. Karena kita percaya, kita berkuasa, mulut kita berkuasa. God's beloved church, engkau sangat-sangat diberkati oleh Bapa. Apapun yang engkau lakukan, Bapa yang peduli, Bapa yang membuat itu berhasil. Kesehatanmu berhasil, keluargamu berhasil, penuh dengan damai sejahtera, shalomnya Tuhan. Bisnismu berhasil, studimu berhasil, parentingmu berhasil. Semuanya karena kasih karunia-Nya Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupanmu. Engkau sudah menerima anugerah kebenaran, engkau yang sudah menerima kasih karunia yang berlimpah, engkau berkuasa dan menang di dalam hidup ini. Pandemi ini mengaum-ngaum tetapi Tuhan kita adalah singa Yehuda. Dia yang berkuasa di atas situasi ini. Dia yang berkuasa atas keluargamu. Dia yang berkuasa atas apapun yang kau lakukan. Segala kekhawatiranmu engkau serahkan kepada Dia. Dia yang take care engkau dan keluargamu. I declare shalom, shalom untuk engkau dan keluarga engkau. Engkau yang sudah menerima berkat, percayalah bahwa engkau sangat-sangat diberkati, engkau sangat-sangat berkenan, engkau sangat-sangat dikasihi oleh Allah Bapa. In Jesus mighty name, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa, aku declare, terimalah. In Jesus name, amin. God bless you, happy Sunday, enjoy your good days. Bless you.